Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabatnya dan seluruh pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada kesempatan kali ini yang masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa mengikuti segala tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan itu semua menjadi bekal kebahagiaan untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah sabdanya bagaimana manusia dapat mengatur tatanan kehidupan yang seimbang dan tidak ada ketimpangan satu dengan yang lainnya. Maka hadirlah tuntunan dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menciptakan suasana kehidupan dunia yang aman, kehidupan dunia yang nyaman, damai dalam naungan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Tegaknya dunia, terciptanya tatanan kehidupan dunia yang aman, yang nyaman, yang bahagia ditopang atas dasar 4 perkara. Yang pertama kata beliau adalah bil ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laulal ulumul ulama la halakal jahilun. Ketika di alam dunia ini tidak ada peran ilmunya para ulama, tidak ada majlis-majlis ilmu, tidak ada pendidikan-pendidikan yang mengarahkan manusia agar bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya halakal jahilun, mereka orang-orang yang bodoh akan binasa. Mereka akan kehilangan arah tujuan, kemana arah yang ia tuju dan kemana arah yang ia dapatkan hanya semata-mata memuaskan nafsu dan keinginan belaka tanpa ada tujuan akhirat, yakni untuk mendapatkan keridhaan dan kasih sayang dari Allah. Maka hadirlah para ulama, hadirlah majlis-majlis ilmu guna mengarahkan dan menuntun manusia kepada jalan keselamatan, kepada jalan kebahagiaan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, Lalu yang kedua
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi'adlil umara, tegaknya alam dunia ini adalah dengan sebabnya keadilan para pemimpin. Laula adil umara lahalakal ba'dhan nasi la akala ba'dhan nasi ba'dhan kama yaqulu dhibul ghanam. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika tidak nampak di alam dunia ini keadilan dari para pemimpin, maka sungguh kehidupan tatanan manusia la akala ba'dhan nasi, mereka akan saling memangsa sebagian manusia ba'dhan kepada yang lain. Kama yaqulu dhibul ghanam, kayak seperti serigala memangsa kambing. Di sini digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peran penting seorang pemimpin. Bagaimana bisa mengayomi, bagaimana bisa menaungi, tentunya bisa memberikan rasa aman dan damai dalam menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat. Karena sesungguhnya ketika tidak ada keadilan, artinya para pemimpin sudah tidak bisa menjalankan kepemimpinannya, maka manusia akan saling memangsa. Ini adalah suatu yang dikhawatirkan oleh manusia yang menginginkan kedamaian, oleh setiap manusia yang menginginkan ketenangan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan ini. Maka kita doakan semua, semoga para pemimpin di negeri ini khususnya menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, yang adil, tentunya dapat menjadi pelayan, dapat menjadi pengayom, kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat melindungi rakyat dan masyarakat khususnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang ketiga, bisakhawatil aghniya, dengan kedermawanannya para agnia, dengan kedermawannya orang-orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, dialah Allah menciptakan kehidupan di dunia ini berpasang-pasangan. Allah menciptakan si miskin, Allah menciptakan si kaya, Allah jadikan malam dan siang semuanya agar kita mengetahui keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaula sakhawatil aghniya lahalakal fuqara, jika tidak ada peran kebaikan dan kedermawanan para agnia di dunia ini, mereka menutup mata, tidak peka terhadap situasi yang sedang terjadi, lahalakal fuqara, niscaya mereka orang-orang fakir akan binasa. Orang-orang fakir akan sengsara. Harta yang Allah berikan suatu kelak nanti akan semuanya tidak akan berguna untuk kita semua. Ketika nyawa ruh kita sudah berada di kerongkongan, mungkin sekarang 100.000, 200.000 sangat bernilai harganya ketika kita masih sehat dan hidup. Tetapi apabila ketika itu diberikan oleh kita kepada orang-orang yang sedang membutuhkan pada saat itu, Allah memperingatkan di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah, dengan rizki yang Allah berikan kepada kamu, min qabli ayyatiya ahadukumul maut, sebelum kematian itu datang kepada kita. Maka ketika kematian itu sudah datang, ketika ruh sudah berada di kerongkongan, maka sungguh orang-orang itu akan mengatakan, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Tuhanku, laula akhartani, jika saja engkau akhirkan ajalku, jika engkau tunda nyawaku, kehidupanku, kau tunda barang sejenak saja, barang sebentar saja, maka aku akan bersedekah, maka aku akan memberikan harta yang aku miliki pada saat ini, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Sebelum penyesalan itu tiba, kaum muslimin,
Mari kita sama-sama infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, yang terakhir adalah bida'watil fuqara, tegaknya dunia ini, tanda dan kehidupan masyarakat yang aman dan damai, yang tentunya diharapkan oleh segenap umat manusia ialah dengan doanya orang-orang fakir, dengan doanya orang-orang miskin. Ketika mereka kehidupannya dibantu, ditolong, kelak mereka akan mendoakan kita, karena sesungguhnya Allah menjadikan kelembutan di dalam hatinya seorang yang fakir, yang miskin, ketika Allah menjadikan kepada mereka orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Doa mereka tidak usah dipinta, doa mereka tidak usah dimohon oleh kita, mereka akan refleks mendoakan kita ketika kita membantu dan menolong mereka. Marilah kita tolong dan bantu mereka, orang-orang yang dengan kekurangan, mereka orang-orang yang sedang merasakan kefakiran dan kemiskinan, agar senantiasa mereka mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di alam dunia ini, dan Allah merahmati kita semua, sehingganya terciptanya tatanan kehidupan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat, inilah 4 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan bisa mengamalkan daripada kehidupan ini, bisa mengamalkan daripada sabda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita menjadi seorang pemimpin, maka kita jadilah pemimpin yang amanah. Apabila kita menjadi seorang ulama, maka marilah kita menyebarkan ilmu kita, kita sampaikan kepada masyarakat kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Apabila kita menjadi orang yang kaya, maka kitalah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dermawan, yang bisa membantu kepada sesama. Dan juga apabila kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekurangan harta, maka kita senantiasa menjadi orang-orang yang rela, yang ridho terhadap ketentuan Allah. Dan jangan lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.